Perkenalkan, nama saya Gracia Wulaningrum dengan NIM 811422130 dari rombel 03. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai gugatan dan surat kuasa dalam hukum acara tata usaha negara. Nah, yang pertama, penting harus kita ketahui mengenai hukum acara tata usaha negara itu. Nah, jadi hukum acara tata usaha negara merupakan bagian dari hukum administrasi yang mengatur proses penyelesaian sengketa antara warga negara dan pemerintah. Dalam konteks ini, gugatan dan surat kuasa itu memegang peranan penting dalam mengajukan permohonan ke pengadilan. Gugatan itu sendiri berdefinisi permohonan yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan pejabat tata usaha negara. Jadi gugatan ini tuh bertujuan untuk meminta pengadilan untuk membatalkan ataupun mengubah keputusan tersebut. Kemudian gugatan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, di sini jenis-jenis gugatan itu ada 3. Yang pertama ada gugatan pembatalan. Jadi gugatan ini digunakan untuk membatalkan keputusan tata usaha negara yang dianggap tidak sah. Nah, yang kedua ada gugatan perubahan. Jadi gugatan ini digunakan untuk meminta perubahan terhadap keputusan yang ada. Dan yang ketiga ada gugatan ganti rugi. Dalam beberapa kasus penggugat dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan oleh keputusan yang merugikan. Kemudian untuk syarat gugatan itu ada 3, subjektif, objektif, dan prosedural. Jadi subjektif ini penggugat harus memiliki kepentingan hukum yang jelas dan langsung terkait dengan keputusan yang digugat. Yang objektif ini, keputusan yang digugat harus merupakan keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final. Nah, yang terakhir prosedural. Jadi gugatan harus diajukan dalam jangka waktu tertentu atau yang sudah ditentukan. Biasanya itu 90 hari sejak keputusan diterima. Nah, untuk proses pengajuan gugatan ini, penggugat itu harus menyiapkan dokumen gugatan termasuk identitas penggugat dan tergugat, uraian pokok perkara dengan alasan gugatan. Kemudian, gugatan ini diajukan dalam pengadilan tata usaha negara yang berwenang disertai dengan bukti-bukti pendukung lainnya. Nah, kemudian tentang surat kuasa. Jadi definisi surat kuasa ini dokumen yang memberikan wewenang kepada orang lain untuk mewakili penggugat dalam proses hukum. Dalam konteks TUN ini, surat kuasa sering digunakan untuk menunjuk pengacara ataupun kuasa hukum. Nah, pentingnya surat kuasa ini sendiri itu memastikan bahwa kuasa hukum memiliki hak untuk bertindak atas nama klien. Dan yang kedua, mempermudah komunikasi dan proses hukum antara klien dan pengadilan. Kemudian bentuk surat kuasa itu harus dibuat secara tertulis dan mencantumkan identitas pemberi kuasa dan penerima kuasa, ruang lingkup wewenang yang diberikan, kemudian ada tanggal dan tanda tangan pemberi kuasa. Nah, kemudian di jenis-jenis surat kuasa ini ada 2, yaitu surat kuasa umum dan surat kuasa khusus. Jadi surat kuasa umum ini memberikan wewenang luas kepada penerima kuasa untuk bertindak atas nama pemberi kuasa dalam berbagai urusan. Nah, yang kedua, surat kuasa khusus dikhususkan untuk urusan tertentu seperti mengajukan gugatan ataupun menghadiri sidang. Nah, contoh singkat itu misalnya jika seseorang ingin menggugat keputusan pemerintah yang merugikan, ia dapat memberikan surat kuasa kepada pengacara untuk mengajukan gugatan tersebut atas namanya. Jadi dari apa yang saya sampaikan tadi, gugatan dan surat kuasa itu merupakan 2 elemen krusial dalam hukum acara TUN. Jadi melalui pemahaman yang baik
tentang keduanya, individu atau badan hukum dapat memperjuangkan hak-haknya secara efektif. Jadi penting untuk selalu mengikuti prosedur yang berlaku dan memastikan bahwa semua dokumen yang diperlukan disiapkan dengan baik agar proses hukum tetap berjalan lancar. Sekian dari saya, terima kasih.